heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel that there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for delivery. Make a better space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dreams you work on, Stephen will reveal His joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep surrendering like the earth crucified stone? There is made to see the way is heavenly. Because the Lord is the world. Make a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Oh, in the world, make a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. People dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. 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 Gimana Sila Dara Aisyah kembali ke lab. Suaranya sangat luar biasa sekali. Voice good, song good, singer is very beautiful. Makasih. Kembali ke lab untuk Pak Mukri ini. Kualitas udara di Kalimantan dan Sumatera saat ini dibilang sangat beracun ini. Betul Pak, monggo Pak. Ya, kalau saya atau kami di Walhi itu bisa menyebutnya overdosis. Kenapa? Karena indeks standar pencemar minimum itu 0 sampai dengan 300, sementara di Kalimantan Tengah itu sampai dengan 1900 bahkan sampai angka 2000. Bisa dibayangkan, dan kita mungkin tahu bahwa hubungan yang terdekat dengan kematian adalah napas. Lebih dari 1 menit orang tidak bernapas, besar kemungkinan dia meninggal. Tapi belum tentu orang tidak makan 3 hari 3 malam, dia akan meninggal. Makanya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan patut kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Setidaknya, kalaupun kita tidak merasakan ya, tidak merasakan apa yang sedang dialami oleh pahit getirnya masyarakat di Riau, di Sumsel, di Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, paling tidak kita bisa memberikan sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat. Tidak bakal kita jatuh miskin kalau umpama kita per orang memberikan bantuan entah 1.000, entah 10.000 sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang kedua, kita sebagai bangsa yang berketuhanan, mungkin hari ini kita akan buat sejarah. Kalau seluruh bangsa ini berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Contoh bagaimana? Besok hari Jumat seluruh umat muslim yang sholat Jumat bermunajat semua kepada Tuhan. Begitu juga umat Kristen, Katolik, Nasrani dan seterusnya berdoa di hari Minggu bermunajat kepada Tuhan.
tolong turunkan hujan ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan ini kita akan ciptakan sejarah. Jadilah bangsa, bukan pembaca sejarah. Kalau kita mau jadi orang yang baik, maka jadilah orang yang mencipta. Ini kesempatan. Kenapa? Karena sudah cukuplah ya. Kalau kita disebut negara kesatuan, tetapi kita tidak punya empati kepada sesama, itu jauh dari nilai bangsa yang berperikmanusiaan, jauh dari nilai bangsa yang berketuhanan. Dan kalau kita mau sederhana belajar bagaimana bicara tentang hak, belajarlah pada rumah makan Padang. Gimana Pak? Mau tahu Mas Tukul kenapa belajar hak itu penting kepada rumah makan Padang? Rumah makan Padang itu mendahulukan hak, baru meminta kewajiban. Orang dikasih makan dulu, sudah minum, kadang-kadang nyolok-nyolok gigi, ngipas-ngipas, baru diminta bayar. Jadi kalau negara mau tertib, dahulukan hak itu, ya, baru minta kewajibannya. Sekarang dibalik, orang diminta menjalankan kewajibannya, haknya diabaikan. Contoh, nggak bakal tuh ngegelepak orang ya, ngegelepak sampai meninggal, nggak bakal ngejonggrok karena kabut asap yang luar biasa, jarak pandang yang luar biasa tipisnya, maka banyak persoalan yang terjadi. Luar biasa. Setuju saya dengan Pak Mukri. Makanya itu tadi, napas itu. Makanya orang meninggal kan mengembus napas yang terakhir. Finish, selesai. Baru ditanya malaikat, man robuka. Apa yang kau kerjakan di dunia? Ya, hirup asap. Waduh. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah makan Padang. Memang bener mendahulukan. Agar-agar tak pikir gratis, dihitung juga. Sodorin agar-agar kok di depan saya lagi nyenengin, ada daunnya kecil di tengah. Wah, ini dihitung, tak pikir pencuci mulut. Dia ngomong, lu kok dihitung? Ya pencuci mulut. Bukan, pencuci mulut sabun colek Mas. Emang bibir saya piring apa? Dan ngitungnya itu tulisannya kayak dokter. Nggak ngeliat tuh. Balik luar biasa. Memang benar. Tapi cepat saji, memang cepat saji. Cepet ngitungnya. Bisa banget sih Mas. Balik. Mungkin di antara penonton ada yang lagi ingin menyuarakan pendapat dan kisahnya, silakan. Sambil memperkenalkan diri dari saya Resti Handayani. Dari mana? Dari Duri Riau, Mas. Oh ya. Monggo silakan. Katanya ada yang ingin di share Mas. Oh iya, jadi di Riau itu kan asapnya udah di tahap berbahaya ya Mas. Jadi keluargaku yang ada di Duri sama yang di Pekanbaru itu udah sering bolak-balik ke rumah sakit karena sesak napas, terus susah menghirup udara segar di sana. Jadi butuh oksigen banget gitu. Nah kemarin ini keluargaku juga sampai beli tabung oksigen buat di rumah. Itu buat balita sama anak-anak kecil di rumah. Saking asapnya itu udah terlalu berbahaya gitu. Kalau di rumah berarti gimana Mbak kondisinya? Itu asapnya seperti apa? Kalau di rumah sih mengurung diri di rumah aja. Jadi hidupin AC, terus ada air purifier gitu buat udara. Nah di Duri khususnya itu sering banget terjadi pemadaman listrik selama asap ini. Sehari itu bisa 3 sampai 4 kali. Nah sedangkan buat AC dan alat-alat untuk membantu pernapasan itu kan butuh listrik. Nah jadi kalau udah pemadaman listrik mati lampu gitu, udah di rumah aja gitu. Mau keluar salah di rumah ya begitu aja. Jadi makanya ujung-ujungnya ke rumah sakit lagi kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau kayak penggunaan masker itu apakah sudah cukup membantu Mbak? Tetap tembus. Tetap tembus ya Mbak ya? Nah itu dia, pembagian masker sejauh ini sih masih
masker yang standar. Saya sih memang kurang tahu ya masker yang lebih baik itu seperti apa, tapi sejauh ini masih kurang, masih yang biasa gitu. Ini masker permanen saya kan? Itu bukan masker. Bukan masker ini. Bukan. Pertanyaan Mbak, Iya, boleh. di sekitar lingkungan Mbak ada yang sampai separah apakah akibat dari asap ini Mbak? Kalau di sekitar lingkunganku sih masih ya bolak-balik ke rumah sakit kayak gitu sih, memang oksigen. memprihatinkan sekali. Tapi dari beberapa berita yang aku lihat sih udah ada yang meninggal, udah ada korban kayak gitu. Ya menyedihkan Iya, sih. iya, saya ngikuti terus Pak. Perkembangan itu saya ngikuti terus sampai saya juga ikut prihatin tadi yang saya ungkapkan ke Mas Mufri itu tadi aku pikir hanya sehari 2 hari atau seminggu tapi kok sampai berlarut-larut kok belum selesai. Ya saya doakan aja semoga cepat Amin. selesai ujian. Amin ya diberikan. Rabbal alamin. Ya, silakan untuk pertanyaan Enggak, penonton untuk ada selanjutnya. penonton juga sih yang berikutnya Mas Tuku Monggo, yang ingin. silakan dari mana? Yang sebelah sini. Ya. Tuku, Ya. maaf nama saya Chris Setiawan. Saya juga sama dengan Mirza, dengan Mbak Resti juga saya dari Pekanbaru. Iya, iya. Asap sudah kejadian ini udah dimulai sejak tahun 97 dan dampaknya memang terasa sampai sekarang dan saya juga sampai sekarang dampaknya itu saya juga mengalami gangguan pernafasan, asma dan kita butuh solusi yang konkret lah. Pemerintah harus lebih responsif. Dan saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Riau ialah ruang isolasi, evakuasi untuk balita, bayi, lansia, udara bersih, oksigen. Terus kita butuh masker yang standar, masker N95 yang direkomendasikan. Dan kita berharap pemerintah segera memadamkan hutan dan merekayasa merekayasa cuaca agar terjadi hujan di wilayah-wilayah yang terjadi kebakaran hutan. Ya. Oke, ya, ini juga didengarkan. Ini acara ini juga bukan skup nasional tapi ini internasional ini. Iya, benar, Ya, Mas. ya luar biasa ya. Terima kasih, untuk Mas Mas Kris Rizky dan dan Mas Mbak Kris. Sukses Mbak. selalu dan semoga hilang semua ujian yang diberikan oleh Amin. dan Amin, ya bisa Allah. kembali beraktivitas.